Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 51 praktikan laboratorium simulasi komputer sesi Selasa 1. Kali ini kami akan mengerjakan tugas dari modul 4B khususnya yaitu tentang flexim lanjutan, di mana pada modul kali ini kami mengangkat tema analisis simulasi alur produksi kardus sandal pada UKM Ciamik dengan menggunakan software Flexim. Di sini ada saya sendiri, Alfian Maulana, dengan partner saya yaitu Santoso Bayu Hernanda. Jadi untuk pendahuluannya, seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi di sektor industri juga semakin pesat. Masyarakat tidak terlepas dari penggunaan berbagai barang ataupun jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang berbagai dan bermacam tersebut mengalami perubahan pada masyarakat, khususnya untuk memunculkan industri manufaktur maupun jasa. Produk dan jasa yang tersedia ada dalam yang digunakan secara langsung dan ada yang digunakan diolah kembali. Ketersediaan produk dalam masyarakat tidak terlepas dari sebuah proses produksi atau operasi. Istilah produksi sering digunakan untuk membuat sesuatu, kemudian secara khusus produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah suatu barang atau jasa. Nah, kardus sandal merupakan salah satu produk yang banyak dicari oleh distributor sandal, karena pada produk ini memiliki daya tarik yang bagus serta sangat praktis untuk merapikan packaging dalam sandal. UKM Ciamik ini melakukan produksi kardus sandal di mana produk tersebut merupakan produk andalan dari UKM ini. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, simulasi merupakan metode pelatihan yang meragakan suatu hal menjadi bentuk tiruan yang hampir sama dengan keadaan sebenarnya. Sedangkan menurut Bang et al. Di tahun 2004, simulasi merupakan replika proses operasi dari sebuah kondisi sesungguhnya atau sistem dari waktu ke waktu. Teknik simulasi merupakan metode kuantitatif yang menggambarkan perilaku suatu sistem, digunakan untuk memperkirakan keluaran atau output dari masukan input sistem yang telah ditentukan. Cara ini termasuk cara penyelesaian secara analitik. Akan tetapi, pada kenyataannya, hampir semua sistem yang ada terlalu rumit untuk dievaluasi secara analitik sehingga sistem harus dipelajari dengan bantuan simulasi. Nah, untuk permasalahan kali ini termasuk dalam simulasi kejadian diskrit di mana eh, secara umum terdapat 7 dari konsep sistem kejadian diskrit yaitu entity dapat berupa jobs atau material, kemudian resource, routing, buffer, scheduling, performance, dan squishing. Nah, dalam simulasi kejadian diskrit ini, pengukuran kriteria kinerja sistem yang dapat dilakukan seperti jumlah antrian, waktu menunggu dalam antrian, waktu penyelesaian proses, jumlah produk berhasil diproses, utilitas resource, dan beberapa kriteria lain yang diperlukan. Dalam tujuan dari pemodelan ini yaitu untuk menganalisa dan memberikan prediksi yang dapat mendekati kenyataan sebelum sistem diterapkan di lapangan. UKM Ciamik ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri fashion dengan hasil produksi sebuah packaging suatu produk sandal, yakni kardus sandal, di mana pada mesin-mesin yang ada di UKM Ciamik ini dapat beroperasi dengan baik dan lancar. Namun, dalam pelaksanaannya, produksi terdapat permasalahan yang sering terjadi karena proses produksi yang belum optimal. Tentu saja hal tersebut menyebabkan banyak pesanan konsumen yang tidak dapat ditangani dengan baik dan mengakibatkan lead time bahkan membuang-buang bahan baku sehingga seringkali tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Untuk itu, membantu memecahkan masalah tersebut, peneliti kami menggunakan software Flexim untuk solusinya, yaitu salah satu jenis software untuk mengetahui tingkat produktivitas perusahaan berdasarkan persentase ideal dari kuantitas produk.
Selanjutnya yaitu tentang metodologi penelitian. Jadi di sini kami menggunakan software Flexim, di mana software Flexim ini merupakan kombinasi antara simulasi, kecerdasan buatan, pengolahan citra komputer tiga dimensi, dan teknologi pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan software Flexim ini untuk mengatasi kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen dengan maksimal. Pertama, terdapat tahap pengumpulan data, dan ini adalah data-datanya. Jadi, kami membutuhkan data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, material handling, waktu pengamatan, perusahaan beroperasi, dan data persentase produksi perusahaan. Setelah melalui proses sablon dengan waktu selama 30 detik, produk lanjut ke proses inspeksi. Proses inspeksi ini memiliki data waktu pengamatan sebagai berikut. Nah, setelah melalui proses inspeksi, produk itu diarahkan menuju mesin combiner dengan bantuan konveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan tebal tipisnya. Mesin combiner itu berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 menit. Di sini juga terdapat dari langkah-langkah penyelesaian yang dikemas dalam bentuk flowchart. Setelah itu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada model stasiun kerja packaging. Nah, pada gambar di atas atau layar di atas itu produk kemasan kardus sandal. Untuk produknya terdapat 4 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu penyablonan yang dilakukan sebelum menuju kegiatan inspeksi, inspeksi yang merupakan kegiatan pemeriksaan kecacatan pada produk. Selanjutnya yaitu ada packaging yang merupakan pengepakan atau pengelompokan produk. Lalu yang terakhir yaitu foodway yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam rak atau gudang. Lalu ada verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, dan validitas sesuatu. Nah, sedangkan untuk verifikasi adalah model yang telah dibuat, kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Bila model yang terjadi error, maka muncul pada sistem konsol, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Validasi dilakukan secara statistik dengan menggunakan Experfit. Validitas ini menyatakan bahwa hasil pengolahan data telah benar atau belum memenuhi syarat. Next. Tujuannya adalah untuk membuat data yang konsisten, akurat, lengkap sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data selama beraktivitas. Nah, untuk itu ada di gambar 3.2 yaitu Automated Fitting Result Experfit. Gambar di atas merupakan hasil generate distribution yang menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor yang paling tinggi yaitu beta sebesar 89,52. Lalu ada disusul dengan Johnson sebesar 83,06 dan Erlang sebesar 83,6. Nah, dari hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Lanjut pada output simulasi, yaitu ada dashboard in work process atau WIP 1. Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada sumber produk dan sumber palet itu sebanyak 0, nah kardus tebal sebanyak 4, kardus tipis sebanyak 360, pada gudang sementara 1 dan gudang sementara 2 sebanyak 0, dan pada mesin packaging 1 dan mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 sebanyak 1, pada rak 1 sebanyak 53 dan rak 2 sebanyak 34, pada mesin sablon dan mesin inspeksi sebanyak 1. Dashboard in work process state bar.
Berdasarkan gambar di atas diketahui presentasi ideal processing blocked pada setiap threshold. Sumber produk dan sumber palet memiliki persentase 100%. Inspeksi memiliki persentase ideal sebesar 28%, persentase processing sebesar 72%. Mesin packaging 1 memiliki persentase ideal 0,4 dan persentase processing sebesar 99,60. Mesin packaging 2 memiliki persentase ideal sebesar 0,43 dan persentase processing sebesar 99,57. Untuk mesin sablon memiliki persentase ideal sebesar 16,57 dan persentase processing sebesar 83,43. Rak 1 dan rak 2 memiliki persentase ideal sebesar 100%. Lanjut pada analisa output, berdasarkan simulasi didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses pada kardus tipis yaitu sebanyak 360. Dashboard work in progress menunjukkan persediaan yang masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau barang yang masih memerlukan perakitan dan proses lebih lanjut, sehingga barang tersebut masih harus melalui proses lanjut agar barang menjadi barang jadi yang siap dipasarkan ke pelanggan. WIP adalah istilah dalam bidang manufaktur dan produksi yang menunjukkan pada barang atau produk sedang dalam proses produksi, tetapi belum selesai atau dikirim ke pelanggan. Barang-barang ini sedang diproses produksi dan mungkin memerlukan beberapa tahap produksi atau beberapa tahap pengolahan sebelum dapat menjadi suatu produk. Hal ini tentu menunjukkan bahwa terjadi adanya penumpukan atau kemacetan atau juga dapat disebut dengan bottleneck pada proses tersebut, sehingga tidak dapat berjalan secara optimal karena akan terhambat oleh komponen yang kurang sesuai. Ketidaksesuaian ini karena bahan dari kardus tersebut tipis dan tebal itu sangat berbeda. Komponen yang kurang sesuai pada produksi menyebabkan adanya permasalahan pada sistem produksi. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang berakibat terjadinya downtime. Downtime tersebut mengakibatkan penurunan produktivitas dari suatu sistem. Jika sistem tidak berfungsi dengan baik, maka produktivitas bisnis dapat menurun. Downtime sendiri didefinisikan sebagai waktu suatu sistem atau komponen yang tidak dapat digunakan atau tidak berada dalam kondisi yang baik, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya waktu yang tidak produktif, sehingga terjadi bottleneck. Nah, ketika terjadi bottleneck, maka akan terjadi penurunan produktivitas karena sebagian besar waktu, sumber daya, dan tenaga kerja akan terkonsentrasi pada bottleneck tersebut. Nah, sementara bagian lain dari proses mungkin tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini dapat next. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan barang, penundaan pengiriman, dan peningkatan waktu tunggu yang dapat mempengaruhi kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Selain itu, diketahui pula pada mesin packaging 1 tingkat produktivitas tinggi karena memiliki idle sebesar 0,4% dan persentase processing sebesar 99,6%, di mana merupakan idle terendah dan persentase processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lainnya. Idle time merupakan waktu menganggur dan operator atau mesin terhadap suatu produksi yang dapat terjadi oleh faktor-faktor yang sulit dihindarkan maupun faktor-faktor yang sebenarnya dapat dihindari. Nah, pada nilai idle time atau waktu menganggur, semakin besar nilai idle time maka semakin buruk, yang berarti banyak waktu terbuang sia-sia karena nilai idle time merupakan non-value item yang harus ditekan oleh perusahaan. Sedangkan untuk processing merupakan presentasi yang dapat menunjukkan produktivitas. Presentase processing menunjukkan presentase seberapa besar terjadinya proses pada aktivitas tersebut. Sehingga dengan presentase processing yang tinggi maka akan menunjukkan produktivitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari tugas modul 4B ini, yaitu mengenai analisa kemacetan atau bottleneck dari produktivitas stasiun kerja packaging produk kardus standar pada UKM Ciamik, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging
Untuk melakukan pemecahan masalah penentuan kemacetan, bottleneck, dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk kardus sandal pada UKM Ciamik ini menggunakan software Flexim yang mengeluarkan output simulasi dari permasalahan model yang diteliti, diantaranya yaitu untuk diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung dan idle dan proses time. Kemudian dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak masih diproses pada kardus tipis yaitu sebanyak 360 produk dan diketahui pula pada mesin packaging satu mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,4 dan persentase progressing sebesar 99,6. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui adanya bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Ketidaksesuaian ini terjadi karena bahan dari kardus tipis dan kardus tebal itu sangat berbeda. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses kardus tipis dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran kepada perusahaan ini, yaitu pihak maintenance lebih teliti dalam proses setup dan melakukan preventive maintenance dengan memperhatikan umur mesin dan komponen yang sering dipakai sehingga pada mesin stasiun sedang beraktivitas, komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai. Selain itu, perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi packaging karena hal itu dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan atau bottleneck pada lantai produksi. Nah, berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan dalam mendukung teori di tugas modul 4B kami. Selanjutnya yaitu ada pengolahan data menggunakan software Flexim. Langkah yang pertama yang kita lakukan untuk membuat suatu layout pada model Flexim yaitu kita mencari apa yang dibutuhkan. Nah, pada layout ini kita menggunakan sumber produknya itu kita menggunakan source, sedangkan untuk yang kardus tebal dan kardus tipis ini kita menggunakan sequence, lalu untuk mesin-mesin ini kita menggunakan prosesor. Nah, untuk yang conveyor ini tetap menggunakan conveyor. Nah, kalau kesulitan mencari bisa diketik misal conveyor. Nah, ini kita menggunakan conveyor. Lalu setelah ke conveyor untuk mesin packaging ini kami menggunakan combiner. Lalu untuk gudang sementaranya tetap menggunakan quench. Setelah itu ada ASR receiver yaitu untuk menyalurkan dari gudang sementara ke rak atau yang gudang penyimpanan. Nah, jika sudah jadi layout, nah layout di sini kita ada satu operator dan satu tag eksekutor, lalu ada transporternya satu yang diatur oleh satu dispatcher. Nah, jika sudah menjadi satu layout, kita akan menghubungkan antara item satu ke item lainnya menggunakan rantai connected objects. Nah, rantai connected object ini ada tiga, yaitu A, S, dan D. Untuk antar item misal untuk source dan quench, lalu lanjut ke prosesor itu kita menggunakan rantai A untuk yang dispatcher ke gudang atau ke combiner itu kita menggunakan rantai S. Nah, kalau udah disambungkan, kita lanjut untuk mengatur runtime-nya. Nah, runtime ini kita atur sebanyak, bukan sebanyak, selama 8 jam atau sekitar 2.288.000 detik.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus memunculkan ini dashboard. Dashboard ini bisa dimunculkan lewat ini, bisa langsung di sini atau juga ke menu library ini. Nah, pada dashboard ini kita wajib memunculkan dua, yaitu average dan juga state bar. Nah, cara memunculkannya itu tinggal ketik sini aja, state bar. Nah, untuk objeknya kita bisa memilih objeknya, resource, sequence, combiner, racks, dan juga prosesor. Nah, kalau udah ini, kita untuk analisisnya bisa dimunculin di idle processing blockade. Nah, untuk yang lainnya kita exclude aja biar tidak muncul semua. Kita apply, kita oke. Lalu untuk yang average sini kita klik, kita ketik average. Kita taruh sini untuk objeknya kita pilih sama seperti tadi. Ada 5 ya. Source, sequence, combiner, racks, dan juga prosesor. Apply, kita oke. Nah, keluar, kalau udah keluar, nanti itu langsung bisa kita run. Untuk run-nya itu langsung diklik run saja. Nah, ntar dia akan menganalisis secara sendiri untuk idle, processing, dan blockade-nya. Untuk runtime-nya ini bisa kita cepatkan kalau misal kita males melihat prosesnya. Ya, cepatkan aja biar cepat selesai. Nah, kalau udah runtime-nya sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau selama 8 jam untuk waktu kami, itu kita bisa menganalisis mesin packaging 1, mesin packaging 2. Ini processing itu yang tadi udah dijelaskan di modul, yaitu waktu persentase untuk waktu kerja optimal, nah untuk idle ini yang kurang optimal. Nah, di sini bisa dibaca untuk mesin packaging 1 sebanyak 99,60 untuk idle-nya, untuk processingnya dan juga untuk idle-nya sebesar 0,4. Nah, begitu juga untuk yang mesin packaging 2. Nah, di sini kan runtime-nya itu selama 8 jam berturut-turut. Di sini kita bisa ganti untuk yang yang dead end time. Jadi kita bisa gunakan jam. Misal jam berapa sampai jam berapa seperti itu. 16 tuh 16. Nah, kalau misal udah diceritakan jamnya ini kenapa nggak bisa ganti, saya tidak tahu. Mungkin ada sedikit bug. Jadi ini biasanya itu runtime-nya itu 8 dan juga 4 dan juga 16. Nah, yang jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, untuk pada saat kita run itu kan kita udah atur untuk 1 jam istirahat pada waktu jam 12 sampai jam 1. Ntar pada waktu jam 12 sampai jam 1 itu tidak ada aktivitas kerja di layar ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk proses pembuatan layout dan juga simulasi di software Flexim ini. Saya kembalikan ke partner saya.
Oke, baik. Itu merupakan penyampaian dari tugas dari modul 4B. Kali ini kami mohon pamit undur diri dari kelompok 51. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.